Lah, setelah menikah sama Yadi, 6 bulan kemudian, Yadi juga meninggal. Setelah kejadian itu, usaha jual beli motor Salsa semakin pesat berkembang. Bahkan Salsa tuh sampai punya 2 showroom motor bekas. Lalu di tahun 2015, Salsa menikah lagi dengan duda, sebut saja namanya Andra ya. Dan tidak punya anak dari pernikahan Salsa dengan Andra. Ya, cuma bertahan 1 tahun aja. Di tahun 2016, Andra pun meninggal dunia. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali membawakan kisah horor dan mistis yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Hari ini yang mengirimkan kisah adalah Salsa dan kisahnya terjadi pada tahun 2017, berasal dari Jawa Timur. Nama dan tempat tentu saja sudah saya samarkan. Sebelum kita simak bersama kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Salsa memiliki sebuah kisah hidup di mana dulu dia adalah seorang karyawan swasta pada tahun 2012. Nah, ini kita flashback dulu ya, mundur dulu nih. Salsa ini sangat ambisius pada karirnya, sampai-sampai dia itu mencari praktisi untuk melancarkan segala usahanya, supaya dia bisa naik jabatan dan lain sebagainya. Nah, Salsa ini mencari info lewat Facebook, dan di situ dia menemukan seorang praktisi perempuan. Ya, dia samarkan aja ya, namanya Hesti. Hesti ini berasal dari Jawa Barat. Salsa pun menghubungi Nyai Hesti lewat Facebook, dan Salsa meminta nomor HP-nya dari inbox Facebook ya. Jadi mereka DM-DM-an gitu kan. Nah, di awal tahun 2013, di saat Salsa sedang libur kerja, ditambah lagi Salsa ini sedang ada permasalahan di tempat kerjanya, Salsa minta izin ke suaminya, sebut saja Nanang, dengan alasan ada acara kantor 3 hari. Padahal sebetulnya Salsa itu dia pergi menemui Nyai Hesti. Nah, Salsa berangkat, di perjalanan pikirannya ya sedikit kacau ya, karena pekerjaannya kan ada masalah, terus dia juga pengen cepet-cepet naik jabatan, karena ya biar bagaimanapun kan dia pengen perekonomiannya lebih baik kan gitu kan. Salsa ini sampai di Jawa Barat dan kemudian bertemu dengan Nyai Hesti. Nah, kemudian di sana Salsa tuh dijamu dengan sangat baik oleh Nyai tersebut. Kemudian Salsa pun ditanya oleh Nyai apa tujuannya ke tempatnya. Dan Salsa pun berkata bahwa, Nyai, saya ini kepengen naik jabatan dan supaya permasalahan di kantor tuh hilang. Pokoknya saya di kantor tuh enak lah. Nyai pun memberikan beberapa ajian untuk Salsa dengan menyebutkan mahar sekitar 1 jutaan. Dan Salsa pun diharuskan berpuasa selama 3 hari. Lokasinya juga harus di Alas Purwo. Pokoknya kamu harus segera pulang dan jangan lupa bersemedi 3 hari di Alas Purwo ya. Sampainya Salsa di rumah, nah Nanang bertanya kepada Salsa nih, kok kamu udah pulang? Katanya acara kantor 3 hari. Ini
Cuman 1 hari baru udah pulang. Terus Salsa kan agak bingung ya. Kemudian dia menjawab tuh, ya gimana kalau saya off kerja aja gitu. Ya udah, kata Nanang. Akhirnya Nanang pun mengizinkan Salsa untuk beristirahat di rumah. Karena kan masih ada 2 hari lagi kan off-nya kegiatan kantor itu. Ya aku kan tahu ayah masih bisa menghidupi bunda gitu. Ayah kan punya usaha jual beli motor bekas. Ya udah, makasih ya gitu. Kemudian keesokan harinya Salsa tuh izin ke Nanang ingin bermalam di rumah orang tuanya Salsa. Nanang pun mengizinkan Salsa. Mau berapa hari di rumah mama emangnya bun? Kata Nanang. Ya paling 3 atau 4 hari ya. Oh ya udah nggak apa-apa kata Nanang. Kemudian singkat cerita akhirnya Salsa pun sampai di Alas Purwo untuk melakukan ritual semedi itu yang selama 3 hari itu ya. Nah langsung aja di situ Salsa mencari lokasi untuk berpuasa di sana. Kemudian singkat cerita malam pertama sampai malam ketiga tuh nggak ada kejadian apa-apa, ya aman-aman aja, biasalah gitu. Dan akhirnya setelah selesai, Salsa itu pulang lagi ke rumah. Nah sampainya di rumah, seperti biasa Salsa mengerjakan pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga ya. Dan Nanang pun berkata, gimana bun kabar mama? Sehat nggak? Nanyain ayah nggak? Salsa pun menjawab dengan terbata-bata dan agak gugup ya. Sehat ya? Iya mama nanyain ayah gimana kabarnya? Salam ya gitu. Oh ya udah. Kemudian sampailah pada malam hari ya. Nah pada malam hari itu Salsa itu tertidur. Nah pada waktu dia tidur, dia itu bermimpi didatangi oleh wanita cantik berambut ular kecil-kecil dan dia itu berkata, saya akan menemanimu dan saya meminta suamimu. Ya namanya juga mimpi ya. Ya Salsa jawab, ya udah nggak apa-apa gitu. Kemudian berselang 3 hari dari mimpi tadi itu, suami Salsa, aduh merinding, yaitu Mas Nanang meninggal dunia kecelakaan tunggal di jalan pada waktu selesai transaksi jual motor. Ya, Salsa yang mengetahui itu kan sedih bukan kepalang ya. Wah pokoknya Salsa menangis sejadi-sejadinya. Pokoknya Salsa nggak terima kalau ditinggal suaminya secara tiba-tiba seperti itu gitu kan. Salsa pun menjanda selama 1 tahun. Di tahun 2014, Salsa nih menikah lagi dengan lelaki perjaka. Sebut saja namanya Yadi ya. Dan usaha jual beli motor almarhum suaminya masih dilanjutin sama Salsa. Lah, setelah menikah sama Yadi, 6 bulan kemudian, Yadi juga meninggal. Setelah kejadian itu, usaha jual beli motor Salsa semakin pesat berkembang. Bahkan Salsa tuh sampai punya 2 showroom motor bekas. Lalu di tahun 2015, Salsa menikah lagi dengan duda, sebut saja namanya Andra ya. Dan tidak punya anak dari pernikahan Salsa dengan Andra. Ya, cuma bertahan 1 tahun aja. Di tahun 2016, Andra pun meninggal dunia. Lalu di awal 2017, Salsa menikah lagi dengan perjaka. Kali ini kita sebut saja Ipin. Ini entah bagaimana Salsa tuh
Kayak gampang banget ya menikah ya. Nice. Nah, Ipin ini adalah seorang praktisi. Tapi yang anehnya itu selama menikah dengan Ipin, tidak pernah melakukan hubungan suami istri sama Salsa selama 41 hari. Dan Salsa pun merasakan panas di badannya, dan bahkan awalnya itu Salsa mengira kalau Ipin ini suka sama sesama jenis. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah Ipin itu sudah mengetahui apa yang Salsa perbuat. Jadi Ipin tuh udah tahu Salsa tuh ngapain gitu kan. Nah kemudian di bulan Maret 2017 dan pada suatu malam Ipin tuh bertanya kepada Salsa, "Bu, saya mau bertanya nih kepada kamu." "Iya Pak, kenapa?" "Apakah ibu telah melakukan sebuah persekutuan dengan bangsa siluman?" "Enggak Pak, emangnya kenapa?" "Ya itu sih, suami ibu yang dulu udah 3 orang meninggal dunia. Dan meninggalnya juga secara nggak wajar. Kayak seperti digigit ular gitu." "Aduh, kalau kayak gitu, aku sih nggak tahu Pak. Yang jelas, saya dulu pernah melakukan puasa dan meditasi di alas Purwo. Dan saya tuh bermimpi didatangi wanita cantik berambut ular kecil." Terus kemudian Ipin pun berkata kepada Salsa, "Ibu tahu nggak kenapa Bapak tidak pernah melakukan hubungan suami istri sama Ibu? Karena Bapak itu melihat sosok tersebut ada di badan Ibu." Terus Salsa kan bingung ya. "Lalu gimana Pak? Ibu mau bertobat?" "Iya Pak, sangat mau. Tapi Ibu tahu nggak resikonya apa?" "Enggak tuh Pak, apa itu resikonya?" Nah, resikonya adalah seluruh kekayaan Ibu akan hancur. Dan ini mungkin termasuk 2 showroom yang ada sekarang. Ya, mungkin showroom itu bakal hancur atau mungkin bakal bangkrut." "Ah, masa sih Pak?" kata Salsa. Terus akhirnya Salsa menyetujui. Karena Salsa itu udah capek. Menikah udah 3 kali dan yang ini nikah yang keempat. Sampai tua, bahkan sampai punya anak Pak. Udah capek lah, pokoknya ini saya mau ini yang terakhir nikahnya. Terus Ipin pun berkata, "Ya udah, nanti malam Ibu sholat tobat dan nanti Bapak coba bersihkan Ibu." Kemudian berselang 7 hari setelah Salsa melaksanakan sholat tobat, akhirnya showroom Salsa itu bangkrut satu persatu dan Salsa ikut suaminya ke Jawa Barat dan tinggal di sana. Karena Salsa itu malu. Dulu itu dia kaya raya, akan tetapi di tahun 2017 dia itu terjatuh miskin. Dan syukurnya sampai sekarang suami Salsa itu tetap Pak Ipin dan Salsa pun hidup di Jawa Barat dengan tenang dan dia pun dikaruniai oleh 2 orang anak yang bernama Sinta dan Jaja. Ya itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Salsa. Pesan moral yang dapat diambil di sini adalah janganlah menyia-nyiakan suami yang telah sayang kepada kamu. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian,
bisa melalui nomor dan email yang tertera di layar dan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, ditunggu kisah selanjutnya.